Bayangkan kalau kita punya tombol reset untuk memori atau penilaian orang lain terhadap kita. Pasti rasanya lega banget kan? Tapi sayangnya, hidup nggak berjalan lewat remote control. Kita semua, tanpa terkecuali, punya tas ransel tak kasat mata di punggung yang isinya adalah tumpukan masa lalu. Ada yang isinya medali kemenangan, tapi nggak sedikit juga yang isinya remah-remah kesalahan atau keputusan bodoh yang kalau diingat lagi bikin pengen ngumpet di bawah kasur. Pernah nggak sih terpikir, kenapa kita sering banget terjebak dalam angan-angan bahwa manusia itu harus bersih dari awal sampai akhir? Padahal konsep manusia yang sempurna itu sebenarnya adalah penemuan pemikiran yang paling melelahkan. Kita ini lebih mirip seperti sketsa yang terus diperbaiki coretannya daripada lukisan final yang sudah dipajang di galeri. Masa lalu itu bukan tujuan, melainkan cuma titik koordinat yang pernah kita lewati. Seringkali kita merasa bahwa apa yang terjadi 5 atau 10 tahun lalu adalah segel soal siapa kita hari ini. Itu pemikiran yang menjebak banget. Coba deh, kita lihat diri kita sebagai sebuah entitas yang terus mengalir. Air sungai yang kamu sentuh detik ini bukan lagi air yang sama dengan yang kamu sentuh 1 detik lalu. Begitu juga manusia. Kita ini adalah proses yang gak pernah berhenti menjadi. Jadi, kalau hari ini kamu masih sering merasa terbebani sama bayangan masa lalu, entah itu kesalahan sendiri atau penilaian orang lain, coba deh geser sedikit sudut pandangnya. Bagaimana kalau masa lalu itu sebenarnya bukan beban, tapi cuma bahan baku? Semua kegagalan dan kebodohan itu adalah riset panjang yang membuat kita lebih paham soal cara kerja dunia. Tanpa bab-bab yang berantakan itu, mungkin kita nggak akan pernah punya keinginan buat nulis cerita yang lebih rapi sekarang. Kita semua adalah penyintas dari versi diri kita yang dulu, dan itu adalah pencapaian yang layak buat dihargai. Bagian ini baru pemanasan untuk membuka ruang di kepala kita bahwa pernah salah itu sepaket dengan pernah hidup. Nah, sekarang coba kita geser sedikit ke fenomena yang sering banget terjadi di sekitar kita. Hobi melabeli orang. Rasanya aneh ya, gimana satu kesalahan di masa lalu bisa jadi stempel permanen yang nempel di dahi seseorang seumur hidup. Seolah-olah kita ini barang belanjaan yang punya barcode tetap dan gak bakal pernah berubah harganya. Padahal manusia itu dinamis banget. Lucunya, kita sering banget merasa punya hak untuk menyudutkan seseorang cuma karena kita tahu 1 bab buruk di buku kehidupan mereka. Padahal kita nggak pernah baca ribuan halaman lainnya yang mereka perjuangkan dalam sunyi. Menjadikan masa lalu sebagai label itu sebenarnya pemikiran yang agak sempit kalau kita mau jujur. Itu seperti kita memotret seseorang pas mereka lagi jatuh terpeleset, terus selamanya kita bilang kalau orang itu adalah si tukang jatuh. Padahal setelah itu dia sudah lari maraton berkilo-kilometer. Labeling ini jahat karena dia menutup ruang buat orang lain untuk tumbuh. Kita secara nggak sadar sedang mengunci mereka dalam sangkar besi bernama masa lalu, padahal kuncinya sudah mereka buang jauh-jauh lewat usaha mereka buat jadi lebih baik. Bayangkan kalau kita sendiri yang ada di posisi itu, sudah berusaha mati-matian buat memperbaiki sikap, belajar dari kesalahan, pas muncul lagi ke permukaan, orang-orang masih saja menunjuk-nunjuk dosa lama kita seolah-olah itu baru terjadi kemarin sore. Rasanya pasti capek banget kan? Penemuan pemikiran baru yang harus kita tanamkan adalah karakter seseorang itu seperti aplikasi yang butuh update berkala. Jangan sampai kita masih pakai penilaian versi 1.0 untuk seseorang yang sebenarnya sudah melakukan update besar-besaran ke versi 5.0 yang jauh lebih stabil dan bijaksana. Jadi, berhenti deh jadi hakim yang gak pernah pensiun. Dunia ini bakal jauh lebih adem kalau kita belajar untuk melihat orang dari apa yang mereka upayakan hari ini, bukan dari apa yang pernah mereka rusakkan dulu. Masa lalu itu harusnya jadi kaca spion, sesekali dilirik buat pelajaran supaya nggak nabrak lagi, bukan buat dipelototin terus sampai kita lupa kalau jalan di depan masih panjang dan luas banget buat dijelajahi. Sekarang, coba kita masuk ke ruang yang sedikit lebih hangat, tentang memberikan kesempatan. Bayangkan kalau dunia ini nggak punya ruang untuk ronde kedua. Wah, sepi banget pasti. Isinya cuma orang-orang yang pura-pura suci atau mereka yang sudah menyerah duluan karena merasa nggak punya harapan.
Memberikan kesempatan untuk berubah itu sebenarnya bukan soal kebaikan hati kita kepada orang lain, tapi soal pengakuan bahwa kita semua, termasuk diri kita sendiri, adalah makhluk yang gak akan pernah luput dari proses salah lalu perbaiki. Penemuan pemikiran baru yang harus kita sadari adalah bahwa perubahan itu butuh oksigen, dan oksigennya adalah kepercayaan dari orang sekitar. Susah banget buat seseorang mekar kalau tanah tempat dia berpijak terus-menerus disiram air keras berupa penghakiman. Ketika kita memberi orang lain kesempatan untuk membuktikan versi baru diri mereka, kita sebenarnya sedang membangun ekosistem yang sehat. Kita memberi mereka izin untuk bernafas, untuk mencoba lagi, dan untuk gagal dengan cara yang lebih bermartabat, sampai akhirnya mereka benar-benar berhasil jadi sosok yang lebih baik. Seringkali kita terlalu pelit sama kesempatan, seolah-olah stok maaf di dunia ini terbatas. Padahal melihat seseorang berhasil berbalik arah dari jalan yang salah itu adalah salah satu pemandangan manusiawi yang bisa kita saksikan. Itu adalah bukti kalau kehendak manusia itu kuat. Kesempatan kedua itu bukan hadiah buat masa lalu mereka yang kelam, tapi investasi buat masa depan mereka yang mungkin bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Kita nggak pernah tahu loh, mungkin orang yang paling kita sudutkan hari ini adalah orang yang paling gigih berjuang di balik layar untuk menebus segala kehilafannya. Jadi daripada sibuk jadi penjaga gerbang yang nggak melarang orang masuk ke zona orang baik, kenapa kita nggak jadi pemandu jalan saja? Menghargai setiap langkah kecil perubahan yang seseorang ambil itu jauh lebih berkelas daripada terus-menerus mengungkit langkah salah yang mereka ambil bertahun-tahun lalu. Karena pada akhirnya, semua orang berhak atas hari esok yang lebih cerah terlepas dari seberapa mendungnya hari kemarin mereka. Sampailah kita di ujung pemikiran ini, yaitu tentang penerimaan yang sesungguhnya. Kalau dipikir-pikir, hidup ini seringkali terasa seperti menyusun puzzle yang potongannya nggak pernah pas dari awal. Ada yang penyok, ada yang warnanya pudar, bahkan ada yang sempat hilang. Tapi sebagai manusia, penemuan pemikiran yang paling membebaskan adalah ketika kita akhirnya berhenti berperang dengan kenyataan. Menerima apapun yang sudah terjadi, baik itu kekacauan kita sendiri atau luka yang digoreskan orang lain, bukan berarti kita setuju dengan kejadian buruknya, tapi kita setuju untuk berhenti membiarkan kejadian itu menjajah masa depan kita. Menerima itu sebenarnya bentuk tertinggi dari rasa sayang kita kepada diri sendiri. Kalau kita terus-terusan mengutuk masa lalu, kita seperti mencoba berlari maraton sambil terus menoleh ke belakang. Lama-lama leher kita bakal pegal, dan kita pasti bakal tersandung lagi. Menjadi manusia itu sepaket dengan kerentanannya. Kita harus berani bilang ke diri sendiri dan dunia, oke, itu memang terjadi, itu memang pahit, tapi itu sudah selesai. Dengan begitu, kita memberi ruang bagi hal-hal yang lebih segar untuk masuk ke hidup kita. Ada semacam kedamaian yang aneh saat kita mulai memandang semua kejadian sebagai satu tarikan nafas yang utuh. Kesalahan orang lain kepada kita atau kebodohan kita di masa lalu, semuanya adalah bumbu yang bikin cerita hidup kita nggak hambar. Tanpa semua itu, mungkin kita nggak akan punya empati sedalam sekarang. Kita nggak akan bisa mengerti rasanya jatuh kalau nggak pernah menyentuh tanah. Dan kita nggak akan menghargai cahaya kalau nggak pernah meraba-raba di dalam gelap. Jadi, mari kita tutup buku lama ini dengan senyuman yang tulus. Bukan karena semuanya perfeksi, tapi karena kita cukup berani untuk tetap melangkah meskipun banyak bekas luka. Menghargai setiap proses perubahan diri dan orang lain adalah tugas kita yang paling mulia sebagai sesama penghuni bumi. Akhirnya, semua orang cuma manusia yang sedang belajar cara berjalan tegak di atas bumi yang gak selalu rata ini.